Halo guys, selamat kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas partai North London Derby yang dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 1-0 melawan Tottenham Hotspur. Dan sebelum kita mulai bahas, gue mau ngomongin satu komen dari kalian, dari Mas Ibnu, yang mengindikasikan bahwa saya itu mungkin kurang banyak ngonten dalam 2 minggu terakhir ini. Dan kelihatannya Mas Ibnu ini merasa saya itu lagi sakit atau apa gitu ya. Tapi sebetulnya saya cuma mau mengklarifikasi kalau saya itu sebetulnya sehat-sehat. Cuma saat international break itu maklum nggak ada bola, jadi sama sekali nggak ada konten yang bisa dibahas. Itu aja sih. Tapi kalau ada bola selalu gue usahakan untuk bahas terus. Oke, jadi itu aja klarifikasinya dan sekarang kita langsung coba membahas partai North London Derby. Jadi Arsenal sebelum masuk ke laga ini nggak diperkuat Martin Odegaard, Declan Rice, dan Mikel Merino. Ini adalah 3 pemain pentingnya Arsenal, apalagi Odegaard dan Rice. Dan harus diganti sama pemain lapisan. Jorginho, Thomas Partey mungkin bisa dianggap pemain pelapis, dan juga Kai Havertz harus bantu ke lini tengah, Trossard juga jadi false nine. Jadi tugas Arsenal di lini tengah ini semakin berat. Ini yang membuat hasil kemenangan 1-0 lawan Spurs ini jadi semakin impresif aja. Dan kalau dari segi pertandingan, partainya ini cuma 1-0, petasannya, percikan apinya nggak sebesar partai di musim lalu yang hasilnya itu 3-2. Jadi memang nggak semenarik musim lalu, tapi tetap aja ini North London Derby. Dan dari statistiknya pun juga memang sesuai gambarannya, yaitu ini yang menarik ya, ball possession. Spurs malah yang mengambil alih 64% dan 36%. Dan ini bukan suatu kejutan karena memang Spurs midfieldnya lebih bagus daripada Arsenal yang nggak diperkuat sekali lagi Odegaard dan Declan Rice. Dan dari expected goals Spurs 0,71 dan Arsenal 0,74. Ya sesuai gambaran karena memang nggak semenarik musim lalu. Dan itu juga pengaruhnya ya karena Arsenal daya dobraknya kurang, jadi mereka itu lebih fokus ke lini pertahanan. Dan itu sebabnya Spurs pun juga nggak bisa menciptakan peluang bagus karena mereka berdua ini ya cukup berhati-hati lah istilahnya begitu. Walaupun Spurs ini menguasai ball possession, big chancesnya itu ada 2 untuk Arsenal dan Spurs 0. Ini sekali lagi mengindikasikan walaupun Arsenal daya dobraknya itu masih kurang, mereka itu masih bisa fokus ke lini pertahanan. Ini adalah hal yang bagus. Ini adalah yang bisa membuat mindset yang kuat untuk title race. Kenapa? Karena ketika mereka itu lagi mandul di depan gawang, setidaknya jangan pernah kalah gitu loh. Minimal harus seri. Bonusnya menang. Itu kalau mereka lagi main kurang bagus. Sama seperti kemarin. Arsenal tuh sebetulnya mainnya biasa-biasa aja. Tapi masih bisa jangan kebobolan dan akhirnya bisa mengambil bonus 1 gol dari set piece-nya. Jadi itulah kenapa Arsenal ini nggak bisa dianggap remeh sekali lagi musim ini. Karena lini pertahanan itu top abis. Lihat aja, Spurs aja big chance-nya itu 0. Total shot 15, Spurs dan Arsenal 7. Nggak ada artinya. Banyak tembakan, tapi nggak ada big chance. Expected goals-nya cuma 0,71. Ini malah mengindikasikan ya, mungkin Spurs ini banyak nembak itu ya karena dari sisi frustrasi dan angle-nya, sudut tembaknya itu juga nggak bagus, terus dipaksain. Begitu. Dan selanjutnya yang kita harus bahas adalah heat map-nya nih, dari formasinya ya. Kedua tim ini juga cukup menarik, terutama itu dari Arsenal. Nih, line-up-nya Arsenal ya. Itu seperti biasa dari lini pertahanan, nggak ada yang mengagetkan. Dan di lini tengah, Thomas Partey, Jorginho, ini
salah sih. Martinelli harusnya jadi sayap kiri. Leandro Trossard mungkin yang lebih beroperasi di lini tengah. Kai Havertz juga sering mundur, jemput bola. Bukayo Saka yang jadi sisi kanan. Dari line up-nya Spurs itu nggak beda jauh. Mungkin yang kejutannya Rodrigo Bentancur itu yang menggantikan Yves Bissouma. Dan yang menariknya sih memang Spurs ya, mungkin lihat dia itu mencium bau darah. Nggak ada Odegaard, Rice, jadi mereka langsung all out attack. Rodrigo Bentancur, James Maddison, dan Dejan Kulusevski, 3 gelandang menyerang itu langsung dipasang. Tapi sebetulnya ini menurut gue taktik yang kurang tepat sih buat Spurs ya. Itu karena lawan Arsenal itu mau main attack itu juga nggak bagus. Mereka itu harus coba menangin duelnya dulu, baru bisa dapetin bolanya. Tapi lihat dari lini pertahanannya, lini tengahnya ini nggak ada yang bisa benar-benar ngerebut bola dan bisa ngoper ke depan gitu. Ini sebetulnya line up-nya ya, tapi lebih tepatnya pergerakannya itu kita bisa lihat dari heat map-nya Arsenal. Ini yang menarik ya. Yang paling menariknya adalah Thomas Partey yang nomor 5 itu lebih terdorong semakin ke belakang. Nah, jadi itu yang mengakibatkan ada Gabriel, Thomas Partey, dan William Saliba jadi back 3. Itu karena ya itu, Spurs itu mainnya sangat all out attack. Itu ada Dominic Solanke, dan ada juga Kulusevski dan Maddison 3 yang sering melakukan pergerakan ke daerah kotak penalti. Itulah kenapa si Partey ini ya harus was-was dan akhirnya semakin mundur ke 3 back. Dan yang menariknya juga itu adalah posisinya Kai Havertz dan Leandro Trossard ya, 19 dan 29 ini yang suka interchange atau ganti posisi gitu. Satu jadi striker, satu jadi CAM. Dan nggak mengagetkan begitu. Itulah formasinya Arsenal yang bisa jadi 2 striker di depan. Dan ada Martinelli dan Bukayo Saka jadi sayap melebar untuk menciptakan ruang sebanyak mungkin di area sentral lapangan. Dan kita harus membahas ya. Jadi memang Spurs itu yang lebih mengambil inisiatif, dia lebih mencium bau darah mungkin. Karena memang udah lama nih nggak menang lawan Arsenal. Jadi sekarang nggak ada Odegaard dan Rice, ya Spurs itu harus lebih berinisiatif. Tapi sebetulnya lawan Arsenal itu, mereka tuh harus tambahin kayak pemain Pape Matar Sarr gitu loh. Yang bisa rebut bola dan bisa attack juga, yang bisa box to box. Tapi dari lini tengahnya si Spurs ini nggak ada ball winner. Bentancur bukan CDM asli. Kebanyakan pemain kreatifnya, keseimbangannya itu masih kurang gitu loh. Dan akhirnya ya si Arsenal itu ya siap meladeni. Possession lebih banyak di Spurs, mereka coba counter attack. Golnya itu bukan dari counter attack, tapi dari set piece. Tapi tetap aja itu senjatanya Arsenal. Mereka itu tenang. Arsenal itu selama mereka pondasinya nggak ketembus, mereka tuh yakin mereka tuh bisa dapetin gol di menit-menit terakhir atau dari corner kick, free kick gitu. Karena mereka itu juga masih ada beberapa pemain cadangan kayak Raheem Sterling lah. Ada juga Ethan Nwaneri yang kemarin dimainkan ya dari bangku cadangan, menarik dari Arteta. Dan ya akhirnya Arsenal tetap fokus ke lini pertahanan. Mereka ada kesempatan dari corner, mereka selesaikan gitu loh. Kita harus puji sekali lagi sama Gabriel Magalhaes sih. Dan juga Bukayo Saka yang memberikan satu crossingnya. Si Gabriel itu gak dijaga oleh Cuti Romero yang sangat mengecewakan sekali sih. Ini Cuti Romero, dia itu sebetulnya bagus, tapi selalu di partai kunci entah kenapa dia itu selalu hilang konsentrasi. Dia lagi jaga si Magalhaes, tapi tiba-tiba di menit-menit di detik-detik terakhir dia malah ngelepas dan Magalhaes jadi open header. Mengecewakan banget sih dari sisi Spurs ya. Itulah kenapa mental juaranya Arsenal gitu loh. Seakan-akan mereka itu bisa mengusik konsentrasinya tim lawan gitu loh. Mereka was-was, apalagi di 10 menit terakhiran begitu loh. Arsenal ini bisa mencuri gol. Dan itulah yang harus diwaspadai sama tim lawan ya.
mereka tuh nggak boleh kecolongan, dan Arsenal tuh memang suka nyolong gitu. Dan Bukayo Saka yang sebetulnya mainnya nggak begitu bagus tapi tetap menghasilkan 1 assist. Itulah kenapa Bukayo Saka itu ya dijuluki Starboy ya, karena memang nggak harus main bagus tapi dia itu bisa tiba-tiba langsung muncul dengan 1 gol, 1 assist, 1 penalti, dia selalu bisa berkontribusi. Itu yang luar biasa dari Bukayo Saka. Tapi sayangnya dia sepertinya mengalami cedera dan nggak tahu deh update-nya itu gimana. Jadi ini hasil yang sangat bagus yang membawa Arsenal ke posisi kedua di belakang Manchester City. Dan ini adalah hasil yang sangat bagus dan sangat memuaskan bagi Arsenal pastinya, karena nggak diperkuat Martin Odegaard, siapa lagi tuh? Declan Rice, Mikel Merino yang seharusnya bisa dilapisin, yang bisa melapisin, tapi absen juga. Jadi benar-benar ini lagi kosong banget nih lini tengahnya Arsenal, tapi masih bisa main main gak bagus, biasa-biasa aja, tapi masih bisa mendapatkan hasil. Dan pastinya ini adalah yang memperkuat mental juaranya Arsenal ya, yang akan datang ke Etihad Stadium minggu depan. Mereka bisa bermainnya sama melawan Spurs, yaitu kasih possession sebanyak mungkin ke Spurs, dan mereka fokus ke lini pertahanan dan coba untuk serang City dengan counter attack-nya atau mungkin dari senjata lainnya, yaitu set piece-nya. Jadi ini hal yang harus diperhatikan oleh Manchester City dan pastinya diwaspadai oleh Pep Guardiola. Oke guys, jadi sampai di sini aja. Seperti biasa, kalau kalian enjoy dengan konten ini, jangan lupa kasih like dan subscribe, dan kasih komen di bawah pendapat kalian tentang match kemarin. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.